JIS yang dibangun dengan susah payah, dengan anggaran sampai 4,5 triliun dan 80%-nya dari pemerintah pusat. Harusnya dipakai buat acara sepak bola, tapi sampai saat ini masih tidak maksimal. Dan sekarang JIS kayak turun kelas dari stadion taraf internasional jadi tempat kumpul relawan Anies. Sungguh transformasi yang sangat memalukan. Saking tak ada yang pakai JIS terpaksa dialihkan jadi tempat acara relawan Anies. Buang uang untuk bangun stadion tapi fungsinya bukan kayak stadion. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Kalau kita sebut dua hasil karya yang terlihat di era Anies Baswedan, maka kita bisa sebut Stadion JIS dan Formula E. Formula E untuk tahun ini akan digelar 2 kali, yaitu pada tanggal 3 dan 4 Juni. Kabarnya tiket yang tersedia adalah 20.000 lembar, tapi belakangan baru terjual sebanyak 8.000 lembar. Kita tunggu saja apakah bisa terjual habis dalam waktu kurang dari sebulan lagi. Pemprov DKI juga dikabarkan tidak akan turun tangan membantu penjualan tiket, karena Formula E adalah kerjasama skema business to business antara Jakpro dengan FIO tanpa melibatkan pemerintah. Seharusnya dengan kondisi pandemi yang sudah berakhir, jumlah tiket yang dijual bisa lebih banyak lagi. Tapi mungkin ini sudah lumayanlah, karena pamor yang kurang kuat kalau dibandingkan Formula One atau bahkan MotoGP. Itu cuma sekilas info saja. Yang mau saya bahas panjang lebar adalah soal Stadion JIS. Anies pada hari Minggu lalu menghadiri acara deklarasi relawan di tenis indoor Senayan. Oke, saya flashback dulu. JIS ini adalah sebuah karya kebanggaan Anies, tapi sekaligus cukup memalukan. Kalau dalam rating di dunia perfilman, istilahnya mixed review. Bagi pendukung Anies, JIS adalah bukti prestasi Anies sehingga dia layak jadi presiden. Bagi lawan politik Anies, JIS ini bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Di balik kemegahan JIS, ada banyak hal yang jadi senjata makan tuan. Baru usia seumur jagung, stadion ini sudah membuat banyak kejadian tidak mengenakkan. Salah satunya adalah saat peresmian atau grand launching JIS. Pagar pembatas penonton roboh. Stadion yang katanya bertaraf internasional, katanya mirip Old Trafford di Manchester atau Camp Nou di Barcelona, tapi belum apa-apa udah ada bagian yang roboh. Anies yang saat itu tidak mau kehilangan muka, langsung mengolah kalimat agar kejadian itu bukan masalah yang perlu dipusingkan. Dia bilang kejadian itu sebagai bagian dari proses belajar, bahkan menyamakan kejadian itu dengan analogi tumbuh gigi. Jangan tanya saya apa korelasinya, karena saya juga nggak paham apa yang dia maksud. Selain itu, PSSI juga pernah menilai JIS belum layak jadi lokasi digelarnya pertandingan FIFA Matchday. Alasannya cukup banyak, yaitu area parkir, akses jalan menuju stadion, area drop-off tim, hingga perimeter tribun diklaim belum sesuai standar. Selain itu ada masalah di lahan parkir, yang mana cuma bisa menampung 800 mobil. Pintu masuk stadion cuma 1, sehingga dianggap tidak nyaman kalau terjadi apa-apa. Dan memang ternyata JIS tidak layak. Itu baru ketahuan saat konser Dewa 19 selesai dan penonton mau pulang. Akses transportasi susah setengah mati. Ada yang luntang-lantung tunggu shuttle sampai jam 2 pagi. Bahkan ada yang harus numpang mobil pemadam kebakaran untuk pulang. Makanya promotor yang sudah terbiasa bikin acara konser kelas internasional tidak akan mau bikin acara di JIS karena terlalu banyak masalah yang bisa bikin semuanya berantakan. Selain itu, di balik pembangunan JIS ada masalah di Kampung Susun Bayam. Warga di sana tergusur dan katanya dijanjikan akan tinggal di rusun kalau sudah jadi. Saya tidak tahu persis akar masalahnya, tapi menurut yang saya baca, masalah muncul ketika harga sewa rusun mencapai 1,5 juta per bulan. Ya jelas warga tidak sanggup. Terjadi negosiasi alot berkali-kali sehingga harga sewa diturunkan jadi 765.000 per bulan. Itu pun masih dirasa berat.
karena warga maunya 150.000 per bulan. Saya kurang tahu gimana kelanjutannya, tapi yang jelas ini adalah salah satu masalah warisan Anies akibat pembangunan JIS. Dengan banyaknya masalah terkait JIS, wajar kalau tidak ada banyak acara yang digelar di sana. Jangan harap bisa gelar pertandingan sepak bola kelas internasional atau acara konser megah. Infrastruktur tidak memadai. Kalah jauh dengan GBK yang sudah langganan jadi lokasi acara besar. Kalau misalnya konser Blackpink atau Coldplay nanti diadakan di JIS, bisa kalian bayangkan gimana chaosnya. Ditambah lagi biaya operasional JIS sampai 220 miliar setahun. Kalau JIS jarang disewa, bagaimana bisa menutupi biaya operasional itu? Ketua DPRD DKI bilang babi ngepet aja nggak bisa dapat segitu. Jadi kesimpulannya, JIS dibangun Anies tapi hasilnya sia-sia. Banyak kekurangan sehingga jarang dipakai. JIS ini proyek yang salah satu tujuannya agar nama Anies meroket untuk kepentingan politik. Anies suka sesuatu yang megah, makanya JIS dia pamerkan ke mana-mana. Padahal aslinya banyak kekurangan dan justru menambah masalah seperti yang tadi saya jelaskan. Mungkin karena inilah saat acara deklarasi relawan di tenis indoor Senayan, Anies bilang jumlah peserta yang hadir melebihi perkiraan sehingga tempat tersebut terlalu kecil untuk menampung jumlah relawan yang ada. Dia berharap agar kedepannya stadion JIS bisa digunakan oleh relawan karena lebih besar dan sedang tidak dipakai. Bayangin, JIS yang dibangun dengan susah payah, dengan anggaran sampai 4,5 triliun dan 80%-nya dari pemerintah pusat. Harusnya dipakai buat acara sepak bola, tapi sampai saat ini masih tidak maksimal. Dan sekarang JIS kayak turun kelas dari stadion taraf internasional jadi tempat kumpul relawan Anies. Sungguh transformasi yang sangat memalukan. Saking tak ada yang pakai JIS terpaksa dialihkan jadi tempat acara relawan Anies. Buang uang untuk bangun stadion tapi fungsinya bukan kayak stadion. Harusnya Jakarta International Stadium diganti saja jadi gedung relawan Anies. Nama JIS terlalu keren kalau cuma dipakai untuk acara ibadah dan politik. Tapi kita apresiasi langkah Anies yang mengusulkan JIS bisa digunakan relawan ketimbang stadionnya nganggur. Biaya operasional stadion sangat mahal. Kalau tidak ada yang sewa, bisa pontang-panting cari pemasukan sampingan. Jadi, begitulah kisah pembangunan JIS yang merepotkan banyak orang. Ketika bangunannya sudah jadi, juga merepotkan banyak orang. Anies bukan lagi gubernur, otomatis urusan JIS bukan lagi urusan dia. Anies mana peduli dengan itu, karena dia memang spesialis pemberi warisan masalah ke penerusnya. Mungkin dia berharap JIS bisa tenar dan banyak waiting list acara digelar di sana. Namanya bisa meroket sebagai salah satu yang berjasa membangun stadion itu. Tapi hasilnya mengecewakan. Begitulah akibat membangun sesuatu tanpa perencanaan matang demi sebuah prestasi di politik. Jadi teringat dulu Anies pernah sindir Ahok yang fokus bangun benda mati. Anies ternyata sama saja, ikutan bangun benda mati juga. Ngomong hebat di awal, tapi endingnya sama bohongnya. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.